dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah kembali kepada Tuhan ya. Walaupun nanti di hari Sabtu kita akan disibukkan juga dengan pensi. Kita bersyukur juga untuk pensi akhirnya kita bisa onsite setelah beberapa waktu ini kita pensi selalu online. Dan mari kita beribadah terlebih dahulu ya. Nanti hari Kamis, Jumat kita punya waktu untuk beribadah. Dan di hari Sabtu nanti kita akan ibadah dulu, baru kita akan pensi dan seterusnya. Nah sebelumnya mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah pencipta kehidupan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan memberikan lagi waktu bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan terus menolong kami untuk taat dan tekun beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui ibadah kami ini ya Tuhan, kami terus didorong untuk mengenal Tuhan, untuk memahami akan firman Tuhan, dan kami bisa melakukan firman Tuhan yang kami pahami itu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah saat ini kami mau beribadah secara online maupun onsite pada hari Sabtu. Tuhan yang akan memberkati. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati juga setiap anak-anak-Mu yang beribadah, berkati peralatan yang kami gunakan, bisa menolong kami untuk beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Amin. Nah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah revolusi mental. Mari kita membuka Alkitab kita bersama ya, dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, ini pembahasan tentang revolusi mental. Yang lama sudah berlalu, sehingga yang baru sudah datang. Nah teman-teman sekalian, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita membahas fokus tentang revolusi mental. Satu hal yang sering diucapkan oleh Pak Jokowi ya, ketika dia mau membangun Indonesia sebagai presiden, revolusi mental. Dan kalau kita mau membahas tentang itu, tentu saya tidak akan mengulang apa yang Pak Jokowi sudah sampaikan. Tetapi saya lebih memilih ketika kita membahas revolusi mental, mari kita lihat bagian ini hanya dari 3 item saja, 3 poin besar saja, tidak 3 fokus yang akan kita perhatikan. Yang pertama yang akan kita perhatikan adalah apa itu revolusi. Yang kedua kemudian kita akan melihat mengapa mental yang harus direvolusi. Dan yang ketiga nanti kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa merevolusi mental kita masing-masing. Nah seperti itu ya, mari kita bahas satu demi satu ya. Yang pertama kita akan melihat apa itu revolusi. Saya baca beberapa acuan KBBI dan lain sebagainya. Revolusi adalah perubahan yang bersifat radikal. Bukan pemahaman radikal loh ya, perubahan yang bersifat radikal itu, dari putih berubah hitam seperti itu, atau sebaliknya dari hitam berubah putih begitu. Revolusi adalah perubahan yang bersifat radikal, fundamental dan menyeluruh, global, menyangkut dasar-dasar pokok kehidupan. Jadi ada 2 hal yang kita bisa perhatikan dalam revolusi ini. Yang pertama adalah sifat dari revolusi itu adalah radikal, bersifat radikal, fundamental dan menyeluruh. Menyeluruh, tidak bisa separuh-separuh gitu ya, tapi seluruh. Dan yang kedua, tadi sifatnya, sekarang yang kedua adalah aspeknya. Aspek yang dicakup oleh revolusi adalah dasar atau pokok dari kehidupan. Dasar atau pokok dari kehidupan. Misalkan saya coba melihat ya, apa sih yang bisa seperti apa sih contoh-contoh yang umum lah yang kita hadapi, perubahan yang radikal itu, perubahan yang menyeluruh itu. Seperti apa sih? Misalkan saya pernah nemui ada satu orang ya, contoh lah ya, ini contoh perubahan itu, perubahan yang 180 derajat itu. Misalkan satu masa saya pernah ketemu ada satu anak ini sangat
family man begitu. Kalau family man udah tua ya, tapi lebih kepada home man begitu ya, laki-laki rumahan gitu ya, pria rumahan ya. Di rumah, di sekolah pun dia tenang, bajunya selalu masuk rapi, berdasi dan lain sebagainya, ngomong juga sopan, baik-baiklah. Ini home man betulan ya, manusia pria rumahan betulan. Sampai satu masa ketika dia suka seorang perempuan ya, dia menyukai seorang perempuan, lalu kemudian setelah dia timbang, setelah dia gumulkan, akhirnya dia berani bilang sama perempuan itu bahwa dia suka. Tapi masalahnya adalah perempuan itu menolaknya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika menolaknya, perempuan itu mengatakan apa? Kamu terlalu baik buat saya. Kan biasa ya sebetulnya para perempuan kalau menolak cowok biasanya, enggak lah, kamu terlalu baik buat saya. Dan kalimat itu membuat dia betul-betul terpukul ya, karena dia orang yang baik, dia sopan dan lain sebagainya, tapi gara-gara baiknya itulah dia merasa seperti itu, perempuan itu menolaknya. Maka satu masa dia berpikir, oh kalau begitu saya harus berubah. Lalu dia berubah secara drastis, secara radikal ya, karena tiba-tiba saja dia ke sekolah tampilnya acak-acakan, bajunya keluar, nggak pakai dasi, sepatunya ada putihnya, dan di tasnya ada rokok, walaupun dia nggak merokok sebetulnya, tapi dia bawa itu. Lalu dia juga tempel tato yang temporer begitu ya, yang itu ya, lalu bulan depan hilang dan seperti itu. Pokoknya dia jadi troublemaker lah. Dia merubah secara drastis dari pria rumahan itu menjadi yang acak-acakan demikian. Ini perubahan radikal sekali. Ini perubahan yang drastis sekali. Atau kalau kita perhatikan sifat lah, kalian pasti pernah menemui orang-orang yang sifatnya itu berubahnya cepat begitu. Dia biasanya heboh, di kelas heboh, di mana-mana heboh, tiba-tiba dia jadi pendiam sekali. Atau ya sebaliknya ya, ada anak yang pendiam, di kelas pun dia tenang sekali. Satu masa kita ketemu dia jadi heboh sekali. Atau begitu pula dengan cara pandang ya. Kadang saya suka memperhatikan ya, kalau kita misalkan lihat di YouTube, saya sering lihat ya, nonton itu ketika Densus 88 ya, anti teroris itu menangkap satu orang di sekitar perumahan misalkan. Ketika wartawan itu bertanya kepada masyarakat sekitar, biasanya orang bilang apa? Wah, kami terkejut kan gitu ya. Karena apa? Biasanya bapak itu baik loh, orang itu baik sekali loh. Dia suka membantu, dia suka beramal dan lain sebagainya. Kok ditangkap Densus 88 dia kok jadi teroris dan lain sebagainya. Itu penampilan di satu sisi dengan penampilan di sisi lain yang berubah secara radikal, dan kurang lebih ya seperti itulah. Tetapi ternyata teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ketika kita bergumul tentang radikal, revolusi itulah perubahan ya, dari yang baik-baik menjadi berubah seperti itu. Itulah revolusi, perubahan secara radikal, fundamental, menyeluruh, dan itu meliputi pokok dan aspek kehidupan. Oleh karena itu, pertanyaan kedua yang kita yang jadi pemikiran kita hari ini adalah tentang mengapa harus mental yang direvolusi. Kenapa kok Pak Jokowi bahkan punya program, punya target itu revolusi mental, kok tidak revolusi negara ini gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan dalam konteks kita lah, keseharian kita sebagai anak-anak bangsa ini ya, kita akan lihati beberapa hal yang unik. Saya coba memperhatikan beberapa, lalu saya punya pemikiran, dan ini coba saya sampaikan ya. Misalkan tentang orang korupsi. Yuk kita pikirkan sama-sama bahwa orang korupsi, menurut saya, orang korupsi itu bukan karena dia miskin. Tidak ada orang miskin yang korupsi yang selama ini ketangkep ya, ada sih, tetapi tidak umumnya adalah bukan karena kemiskinan orang itu korupsi. Kaya-kaya kok, jadi pejabat kok, tetapi mengapa mereka korupsi? Ya karena mentalnya mental serakah, kurang terus gitu, makanya dia korupsi.
Atau kalau misalkan ada orang yang di kelas misalkan yang nyontek, saya memperhatikan banyak sekali teman-teman ya, yang nyontek-nyontek itu bukan karena dia bodoh atau tidak mampu, enggak, tapi karena mentalnya memang malas, tidak mempersiapkan ujiannya jauh-jauh hari. Dia hanya persiapkan besok ujian apa ya, hari inilah baru belajar, padahal bahannya banyak sekali. Akhirnya dia bikin kepean lah, atau dia kerja sama-sama orang lah, dan lain sebagainya. Mentalnya memang malas. Atau kalau kita perhatikan ada juga ya, saya paling sebel dengan yang bagian ini, antri. Kenapa orang tidak mau antri? Bukan karena dia buru-buru saja, karena semua orang juga buru-buru, semua orang juga sibuk, bukan? Tapi kenapa dia tidak mau antri? Biasanya ya, orang tidak mau antri karena merasa dia penting, merasa dialah yang mentalnya, saya berjabatan kok, ngapain saya antri? Saya orang penting, saya orang sibuk, saya harus didahulukan. Itu mentalnya, bukan karena dia memang lagi butuh sesuatu dan lain sebagainya. Kalau memang butuh sesuatu ya minta izin lah. Tapi ini kan enggak, serobot antrian karena merasa penting. Atau beberapa waktu yang lalu ya, saya menonton di YouTube satu berita tentang kejadian di Jogja. Di Jogja ada sekelompok anak remaja yang dalam beberapa bulan terakhir suka keluar malam-malam lalu melukai orang yang ditemui ya. Dalam istilah mereka itu waktu itu disebut dengan kelitih ya, begitu. Jadi orang-orang anak-anak remaja ini keluar malam-malam, lalu siapa saja yang lewat, kenal nggak kenal, pokoknya dia lewat, pokoknya itu kena sialnya lah, tiba-tiba dilukai, disabet pakai celurit lah, pakai ikat pinggang lah, pakai gear lah, dan lain sebagainya. Sampai satu masa ketika anak-anak ini ditangkap oleh polisi, lalu ditanya, apa alasannya melukai orang? Kamu nggak jawabannya? Iseng. Wah, saya pikir ini luar biasa sekali ini. Masa iseng yang melukai orang? Jadi kalau saya nggak ada kerjaan gitu ya, lalu saya ajak Vario yuk kita jalan-jalan kemana, keluar yuk kita bawa celurit lah, nanti kalau ada orang kita bacokin, kan nggak bisa begitu ya. Ini mental. Dan masih banyak lagi anak-anak sekalian ya, contoh-contoh kalian bisa munculkan contoh-contoh yang seperti itu. Nanti tuliskan aja di kolom komentar, apalagi contoh-contoh yang demikian. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya, kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, ada banyak hal ya yang dilakukan orang. Ada banyak hal yang dilakukan orang, tindakan-tindakan yang dilakukan orang itu ternyata bukan karena keadaan yang mendesak, bukan karena sesuatu yang mendesak, tetapi memang karena wataknya sudah demikian. Orang tidak mau belajar dengan sungguh bukan karena tidak mampu, tetapi karena memang mentalnya pemalas. Hedon itu juga mental. Pingin enak, pingin instan dan lain sebagainya, pingin cepat dan tidak mau kerja keras dan lain sebagainya. Itu mental. Korupsi, pencurian dan lain sebagainya, yang baru tertangkap lagi ada korupsi ya, para pejabat kita. Bukan karena kebutuhan, uangnya banyak kok, tapi karena mentalnya memang curang dan sebagainya. Atau dalam bahasa Alkitab kita dikatakan apa? Karena memang manusianya sudah punya mental berdosa. Itulah sebabnya dalam konteks berbangsa dan bernegara sekalipun ya, dalam keseharian kita sekalipun, saya punya pandangan yang sepakat dengan pemerintah yang ketika dikatakan bahwa untuk menghilangkan korupsi, bukan dengan banyakin OTT ya, operasi tangkap tangan begitu, banyakin pejabat ditangkap, bukan. Atau ada yang usul lagi, supaya nggak korupsi gajinya dinaikin. Percuma. Pejabat kita tuh gajinya tinggi-tinggi, tetapi kenapa masih korupsi? Jadi bukan karena gaji yang kurang, bukan karena banyak yang ditangkap dan lain sebagainya untuk menghilangkan korupsi, tetapi karena mentalnya memang mental curang. Selalu kurang, selalu tidak puas, tidak pernah merasa cukup dan lain sebagainya. Maka yang harus direvolusi adalah mentalnya. Di kelas lah yang paling gampang. Di kelas kita.
Ketika ada siswa mungkin kebiasaannya nyontek, bukan hanya sekedar cara mengatasinya ya, menurut saya cara mengatasinya bukan hanya sekedar kasih guru killer untuk mendampingi dia, mengawas ujiannya, bukan kasih CCTV putar sana sini, tetapi dididik anak ini mentalnya direvolusi, bahwa dalam pembelajaran itu bukan nilai yang utama, tetapi bagaimana dia berproses, belajar, berubah, punya pemahaman dan lain sebagainya. Dan ini memang mental yang harus direvolusi. Makanya saya setuju ketika orang-orang ya mengatakan bahwa jangan hanya dibikin kapok. Karena kalau hanya dibikin kapok, di belakang kita dia lakukan. Anak saya nakal, jangan hanya dipukul supaya dia kapok, tidak nakal lagi. Iya, dia di depan saya tidak nakal, di belakang kan kita nggak tahu. Sama seperti kalian yang pacaran-pacaran itu. Saya nggak akan sesederhana itu bilang nggak boleh pacaran ya. Betul, kalian di depan saya tidak pacaran, di belakang saya backstreet kok, kan gitu ya. Udah jatuh cinta Pak, mau apa lagi kan? Jadi bukan itu, tapi karena masalahnya adalah di mentalnya. Mental yang curang, mental yang korup, mental yang tidak pernah puas, yang malas dan lain sebagainya. Maka orang Jaksel bilang apa? Harus dikena mental dia. Harus dikena mental. Harus direvolusi mentalnya. Bukan hanya sekedar dibikin kapok, bukan hanya sekedar dimiskinkan dan lain sebagainya. Tapi ini yang harus menjadi pemikiran bagi kita. Harus mentalnya direvolusi. Maka pertanyaan ketiga menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Bagaimana caranya kita bisa merevolusi mental kita? Karena apa yang menjadi tindakan kita dilatar belakangi oleh sifat kita, oleh watak kita, oleh mental kita. Dan mental kita sudah dipengaruhi oleh dosa. Sehingga bagaimana kita bisa merevolusi itu supaya tindakan kita benar? Karena apa? Didasari oleh mental yang benar. Ada satu ungkapan dalam bahasa Jawa yang mengatakan bahwa watuk isa diobati, watak ora iso. Batuk itu bisa diobati, tetapi watak itu tidak bisa dirubah, kata orang. Tetapi saya mau katakan dari mimbar ini kepada kita sekalian bahwa firman Tuhan jelas mengatakan bahwa semua hal bisa dirubah, bisa diperbaiki dalam terang firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita perhatikan betul ayat yang kita baca tadi. Bagaimana cara kita bisa merubah, bagaimana kita bisa merevolusi mental kita agar menjadi mental yang benar, mental yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan sehingga tingkah laku kita, tindakan kita betul-betul benar sesuai dengan yang Tuhan mau. Firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita paling tidak ada satu cara penting bagaimana kita bisa merevolusi mental kita, yaitu hiduplah di dalam Kristus. Ayat tadi mengatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ternyata untuk merevolusi mental itu yang paling penting dan paling utama adalah hiduplah di dalam Kristus. Bagaimana Pak kami bisa hidup di dalam Kristus? Tidak ada cara lain. Yang pertama adalah percaya dulu. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Jadikanlah Tuhan Yesus itu Tuhan dalam hidupmu, jadi Tuhan dalam hidupmu, jadi juru selamat dalam hidupmu. Sehingga ketika Tuhan Yesus hidup dalam hidup kita, lalu kita mulai belajar untuk bertekun dalam pengajaran firman, maka Allah Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk terus berproses, berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Jadi anak-anakku sekalian, mental kita, sifat kita, watak dasar kita, itulah yang akan mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Kalau mental kita memang sudah rusak karena dosa, maka tindakan-tindakan kita pun rusak karena dosa.
Oleh karena itu kita perlu merevolusi mental kita, agar sungguh-sungguh mental kita benar dan tindakan kita pun benar. Caranya adalah hiduplah di dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bertekunlah dalam pengajaran firman. Jangan malas. Sungguh-sungguh bertekun dalam pengajaran. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang hidup dalam hidup kita itu, yang terus memperbaharui kita, agar kita bisa merevolusi mental kita dengan baik. Kiranya ini menjadi pegangan bagi kita, sehingga suatu hari kelak saya akan bertemu dengan kalian, menjadi orang-orang yang bertindak benar, bersifat berkarakter yang benar, karena Kristus hidup di dalam hidupmu, dan kamu hidup di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini Tuhan menjelaskan lagi kepada kami satu hal penting yang harus kami pelajari, yang harus kami pegang dan harus kami lakukan. Biarlah kiranya kami mau belajar untuk hidup di dalam Kristus, dan Kristus biarlah Engkau yang hidup dalam kami, sehingga Kristus itulah yang akan terus memperbaharui kami, mental kami, sifat kami, watak kami, sehingga apapun tindakan yang terpancar melalui tingkah laku kami, sungguh-sungguh itu berdasarkan firman, sungguh-sungguh itu memperlihatkan Kristus yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan yang akan memberkati setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing, dan biarlah kiranya suatu hari kelak kita akan dapati anak-anak ini ya Tuhan sungguh-sungguh memberi karakter yang baik, mental yang benar, sifat dan watak yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.